Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Retno Kinasi, Stambuk P10118003 dari kelas C, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit HIV/AIDS. Pengertian dari penyakit HIV/AIDS adalah HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS. Virus HIV menyerang salah satu jenis sel darah putih yang berfungsi untuk kekebalan tubuh. Pengertian dari AIDS adalah menurunnya daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit karena adanya infeksi HIV. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat dengan mudah terserang berbagai penyakit yang dalam keadaan normal. Kemudian HIV/AIDS mempunyai dua tahapan gejala. Yang pertama, pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Yang kedua itu dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Kemudian dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot dan sendi. Tahap kedua, yang pertama, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Kemudian demam terus-menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut dan vagina, timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Dan yang terakhir, hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Kemudian HIV/AIDS mempunyai etiologi. Yang pertama, faktor host. Kelompok masyarakat yang mempunyai risiko tinggi adalah pengguna narkoba suntik. Kelompok masyarakat yang melakukan promiskuitas atau hubungan seksual dengan banyak mitra seksual, laki-laki yang berhubungan seks dengan sesamanya atau lelaki seks, narapidana dan anak-anak jalanan, penerima transfusi darah, penerima donor organ tubuh, dan petugas pelayanan kesehatan juga menjadi kelompok yang rawan tertular HIV. Kemudian ada transmisi HIV atau AIDS. Transmisi HIV atau AIDS terjadi melalui cairan tubuh yang mengandung virus HIV, yaitu melalui hubungan seksual, baik homoseksual maupun heteroseksual. Jarum suntik pada pengguna narkotika, transfusi komponen darah dan dari ibu yang terinfeksi HIV ke bayi yang dilahirkannya. Oleh karena itu, kelompok risiko tinggi terhadap HIV/AIDS dapat diketahui, misalnya pengguna narkotika, pekerja seks komersial dan pelanggannya, serta narapidana. Kemudian ada transmisi seksual. Transmisi HIV secara seksual terjadi ketika ada kontak antara sekresi cairan vagina atau cairan preseminal seseorang dengan rektum, alat kelamin atau membran mukosa mulut pasangannya. Hubungan seksual reseptif tanpa pelindung lebih berisiko daripada hubungan seksual insensitif tanpa pelindung, dan risiko hubungan seks anal lebih besar daripada risiko hubungan seks biasa dan seks oral. Kemudian ada transmisi non-seksual. HIV dapat menular melalui transmisi parenteral, yaitu akibat penggunaan jarum suntik dan alat tusuk lainnya seperti alat tindik yang terkontaminasi HIV. Penggunaan jarum suntik yang berganti-gantian menyebabkan tingginya kasus HIV/AIDS pada kelompok pengguna naksa suntik berbagi dan menggunakan kembali jarum suntik yang mengandung darah yang terkontaminasi merupakan penyebab sepertiga dari semua infeksi baru HIV. Transmisi parenteral lainnya adalah melalui donor atau transfusi darah yang mengandung HIV. Risiko tertular infeksi HIV lewat transfusi darah adalah lebih 90%. Kemudian ada pencegahan dari HIV/AIDS. Yang pertama, gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vaginal maupun anal. Yang kedua, hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV. Keempat, diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil, mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin.
Yang kelima, bersunat untuk mengurangi risiko infeksi HIV. Yang keenam, jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter agar bisa mendapatkan obat post exposure prophylaxis atau PEP yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral. Kemudian HIV/AIDS mempunyai penanggulangan. Yang pertama itu pemberian penyuluhan penyakit HIV/AIDS. Kegiatan penyuluhan ini dapat dijadikan sebagai sebuah edukasi yang diberikan baik kepada masyarakat maupun diberikan kepada siswa di sekolah, yang mana harus menekankan kepada mereka bahwa sebenarnya penyakit menular ini dapat dicegah walaupun mereka berteman dengan ODHA dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu fasilitas pengobatan narkoba. Dengan ketersediaannya fasilitas yang dapat menunjang pengobatan narkoba, maka diharapkan dapat mengurangi penularan virus melalui alat suntik dan dapat lebih memperhatikan cara menghindari virus HIV melalui narkoba. Yang ketiga itu melakukan serangkaian tes HIV. Nah, tes HIV merupakan bentuk penanggulangan penyakit AIDS lainnya. Serangkaian pemeriksaan kesehatan ini dapat dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja. Pada ibu hamil, ada baiknya pada saat memasuki tahap awal kehamilan untuk melakukan pengecekan dan tes HIV sebagai standar perawatan selama masa kehamilan sebagai cara pencegahan agar tidak tertular HIV pada janin yang dikandungnya. Kemudian yang terakhir ada peran Kesmas dalam menanggulangi penyakit HIV/AIDS. Nah, peran Kesmas sendiri dalam menanggulangi penyakit HIV/AIDS yaitu dengan memberikan informasi mengenai pencegahan HIV atau AIDS dalam bentuk kegiatan sosialisasi atau penyuluhan ke masyarakat luas dengan memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat agar tidak beranggapan negatif kepada orang-orang yang telah terinfeksi HIV/AIDS. Sekian dan terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.